Selamat malam, selamat datang kepada seluruh peserta ISKI Talk 3 dengan tema TikTok dan disrupsi komunikasi. Malam hari ini kita kedatangan 3 narasumber yang hebat, tapi sebelum kita masuk ke acara malam hari ini, dimohon untuk semua peserta ISKI Talk 3 mengaktifkan kamera dan menonaktifkan audio Zoom meeting-nya. Baik, pada malam hari ini saya Irsya Maharani selaku Master of Ceremony acara yang akan membantu acara malam hari ini dengan tema TikTok dan disrupsi komunikasi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Dadang Rahmat Hidayat, SOS, SH, MSI. Selamat malam Pak Dadang. Malam Irsa. Itu tadi bukan SOS ya, ESOS. Oh, SO. Oh iya, Pak. ESOS. Oke, Halo. oh oke. Tanda bahaya. Esos ya, Pak. Oke, 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 nggak oke, apa-apa, nggak oke. apa-apa. Oke, bagus. Oke, Lanjut, oke. lanjut. Baik, Pak, baik, Pak. Ya. Oke. Lalu selanjutnya moderator cantik kita yang selalu menemani kita di setiap acara ISKI Talk, Mbak Rati Siti Aminah. Selamat malam, Mbak Rati. Selamat malam, Mbak Irsya. Oke, dan juga malam hari ini kita kedatangan 3 narasumber yang memang terkenal banget. Yang pastinya di media sosial ada Mbak Ira Mirawati. Selamat malam, Mbak Ira. Halo, Neng Irsa, selamat malam. Baik, ada Mbak Asti Chandra Maya. Selamat malam, Mbak Asti. Selamat malam, Mbak Irsya. Selamat malam semua. Oke, dan yang terakhir ada Mas Ari Gumilar. Tapi sepertinya Mas Ari masih persiapan. Jadi tanpa berlama-lama saya Irsya Maharani akan langsung menyerahkan rangkaian acara talkshow kita malam hari ini kepada moderator kita Mbak Rati Siti Aminah. Pada Mbak Rati Siti Aminah dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Irsya. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua yang hadir di sini dalam keadaan sehat, bahagia, dan meski kita sudah ada di pukul 7:10, tetap semangat. Saya Rati Siti Aminah yang akan memandu diskusi kita malam ini. Nah, tapi teman-teman dan Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai acara kita hari ini adalah 10 November tahun 2022 bertepatan dengan Hari Pahlawan. Oke, kita masih berjuang, hanya bentuk perjuangan kita berbeda, tapi tujuannya adalah untuk menjadikan Indonesia makin maju, berkembang, dan bisa sejajar dengan negara-negara lain. Nah, sekarang kita berjuang gitu dengan di era yang berbeda. Kalau dulu untuk memerdekakan negara Indonesia, sekarang kita berjuang gimana kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada sekarang itu untuk menjadikan kita manusia berkualitas yang khususnya di bidang komunikasi. Jadi melalui komunikasi kita bisa ikutan membangun negara Indonesia. Sebelum kita lebih jauh mendiskusikannya, yang berikutnya adalah kita akan dengarkan dulu sambutan dari Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, Dr. Dadang Rahmat Hidayat SOS. Ya, Kang Dadang, silahkan Kang. Oke, baik. Ini suara saya sudah ada? Sudah Kang, sudah kedengaran Kang. Ya, baik. Ya, oke. Baik, terima kasih Ibu Rati. Siapa lagi tadi? Oh, Irsa ya, sebagai presenter dan moderator hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua, dan jangan lupa nanti dijawab ya dengan harmoni ya. Salam komunikasi, harmoni. Harmoni. Oke. Ya. Oke, teman-teman dari pengurus pusat ISKI yang hadir di sini banyak ya. Ada wakil ketua tadi saya lihat, ada Mbak Mona, ada Mbak Yola, Mbak Lydia, Mas Jojo, Pak Kang atau Mas Wahyu Aji. Siapa lagi nih? Saya nggak lihat satu-satu ya. Mohon maaf nih kalau nggak saya lihat para peserta atau partisipan ya ISKI Talk
yang hari ini temanya cukup menarik ya menurut saya. TikTok dan disrupsi komunikasi atau disrupsi digital tadi Pak. Disrupsi komunikasi ya judulnya ya. Saya pikir ini sangat menarik dan terima kasih pada teman-teman yang tetap bisa menyelenggarakan Iskitalk ini. Nah, ngomong-ngomong soal TikTok dan pembicara Ibu Ira Mira, Mbak Asti, dan Mas Arya, saya pikir ini adalah para narasumber yang cocok lah gitu ya untuk kita dengarkan hal ihwal tentang TikTok sebagai salah satu media sosial yang cukup favorit. Data-data menunjukkan bahwa TikTok memang salah satu media sosial atau aplikasi yang sangat digemari begitu ya. Apalagi TikToknya sendiri sudah terus bermetamorfosa dengan berbagai inovasinya sendiri begitu. Nah, hari ini Hari Pahlawan ya, Mbak Ratih ya, Hari Pahlawan 10 November. Tentu tadi kebetulan saya juga menjadi petugas upacara yang membacakan pesan-pesan dari dari para pahlawan gitu. Di situ banyak makna-makna yang cukup kuat yang mudah-mudahan ini juga relevan dengan perkembangan pada saat ini. Jadi makna pahlawan tidak hanya bicara berjuang dalam arti fisik, berjuang dalam arti seperti kita kenal selama ini, tapi juga hal-hal baru begitu ya. Kita semua harapannya bisa menjadi pejuang dan pahlawan bagi bangsa ini dengan konteks yang baru gitu ya. Konteks bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan sebaik-baiknya. Karena komunikasi yang baik, komunikasi yang etis, komunikasi yang bermartabat, insya Allah bisa memberikan kontribusi bagi bangsa ini. Dan pahlawan menurut saya adalah siapapun itu yang memberikan kontribusi tanpa kita harus melihat kesalahan atau kegagalan di masa lalu. Kalaupun mau melihat, lihat cukuplah dengan dengan cermin saja, spion, kaca spion, tanpa kita harus berbalik badan atau bahkan balik ke belakang. Kita harus moving forward. Jadi saya tidak akan berpanjang lebar karena saya yakin teman-teman ini ingin mendengarkan narasumber nih. Tadi aja Bu Ira sudah ditanya-tanya atau diinvestigasi gitu ya oleh teman-teman. Kenapa? Bagaimana cara membuat segala macamnya? Nanti silakan untuk share ke semua teman-teman. Jadi itu saja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang terus konsisten melaksanakan Iskitalks ini, gitu ya, Mas Jojo, Mas Wahyu Aji, Mbak Ratih ya, dan kawan-kawan semuanya yang terus melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi Harmoni. Terima kasih. Silakan lanjut. Ya, terima kasih Kang Dadang. Itu panggilan sayang kami teman-teman di Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia untuk Kang Dadang Rahmat Hidayat ya. Ya, yuk sekali lagi saya bilang salam komunikasi. Semua yang hadir di sini menjawab dengan harmoni sambil tangannya gitu. Ya, oke. Salam komunikasi. Harmoni. Yes. Ya, yuk mari kita mulai diskusi kita hari ini. Jadi saya mau sampaikan dulu di sini acara ini diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia ya, dan ini merupakan seri ketiga Iskitalk di tahun 2022. Hari ini temanya TikTok dan disrupsi komunikasi. Ya, kita di sini lihat ya, sekarang ada kecenderungan pola komunikasi kita berubah. Kita sekarang banyak memanfaatkan media sosial. Nah, utamanya seperti bahasan kita hari ini adalah TikTok. Nah, kalau dari beberapa artikel yang saya baca, TikTok ini ternyata menjadi media sosial yang perkembangannya itu paling cepat di antara media sosial yang lain. Dia lahir tahun 2016 di Cina sana ya, jadi beda sama yang lain. Kalau yang lain di Amerika, ini di Cina. Nah, perkembangannya sangat pesat. Terus data terakhir yang saya baca, India itu menjadi negara yang pengguna TikTok-nya itu terbesar. Lalu dilanjut dengan Amerika Serikat. Nah, di Indonesia, TikTok juga menjadi salah satu media sosial yang secara bertahap penggunanya makin banyak. Nah, di sini ada 3 pembicara kita ya yang mau berbagi lalu ngobrol-ngobrol tentang gimana sih mereka kok bisa jadi TikToker
selalu bisa memproduksi konten-konten yang kreatif, inovatif, terus menginspirasi juga ya. Di sini ada Dr. Ira, ada dokter, dokternya itu namanya adalah Bu Ira Mia. Benar ya Teh Ira ya? Dr. Ira Mirawati. Beliau adalah Ketua Program Studi Manajemen Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Lalu juga Teh Ira, ya itu panggilan sayangnya. Teh Ira ini punya IG, terus juga punya TikTok, lalu juga aktif ya di media sosial. Nanti teman-teman di sini, Ibu Bapak bisa coba klik TikToknya Teh Ira yang namanya Bu Ira Mira. Nah, saya nggak usah cerita panjang-panjang ya, kita dengerin aja nanti bagaimana nih Teh Ira bisa kemudian sampai sekarang tuh followers TikTokersnya sampai di atas 1 juta. Ya, yuk silakan Teh Ira. Oke, baik Mbak Rati, selamat malam Pak Dadang, Mbak Asti, Mas Arya, Mbak Irsya, dan Mas Haji, serta teman-teman ISKI semua, dan para hadirin ya, hadirin virtual yang hadir di sini. Saya mungkin ceritanya malah lebih banyak saya sebagai TikTokernya mungkin tadi ya, seperti disampaikan Mbak Rati. Gimana asal muasalnya dan pengalaman saya lah sebagai content creator seperti apa. Nah, saya boleh saya berbagi layar mungkin ya? Oke, siap Mbak, siap. Mas Willy tolong bantu Izin, ya Mas. mau saya bantu? Dari saya boleh Mas? Oke, baik, silakan. Oke. Gitu dah dosen mah tetapnya hoyong share screen PPT wae. Tapi belum bisa. Oh, karena Mas Willy-nya share sound. Baik, sebentar, Bu. Jadi saya pengen cerita Bapak Ibu semua. Judul file PPT saya adalah TikTok, disrupsi dan edukasi. Aduh, ya biar kelihatan nuansa sebagai dosennya gitu ya. Sudah bisa kah, Bu? Ya. Sudah. Alhamdulillah. Oke. Nah, tapi sebenarnya isi nama cerita ya. Saya pertama kali main, kita tuh kalau di TikTok disebutnya main TikTok ya, saking begitu hura-hura mungkin di dalamnya ya, dalam gambarannya, jadi disebutnya main TikTok gitu. Nah, gimana ya, jadi ceritanya saya yang dosen gitu menjadi seorang content creator di TikTok. Ini saya mulai itu akhir Juni 2020 ya, waktu pandemi masih di awal-awal. Sebenarnya kenapa saya main TikTok? Nah, sama Bapak Ibu, coba saya nanya Bapak Ibu semua di sini dan teman-teman Mbak Mas, apa kata yang pertama kali terbayang di benak Bapak Ibu teman-teman semua mendengar kata TikTok? Coba satu kata untuk menggambarkan TikTok, boleh tulis di kolom komentar. Apa kesan Bapak Ibu terhadap TikTok? Bayangannya teh apa gitu? Satu kata, gabut ya Mas Is ya. Joget, pede abis, hiburan, happy ya. Ada seru, oke, joget, out of the box talking. Galau ya Mas Faisal ya, FYP, nah itu memang yang membedakan. Gen Z, candu, oke, konyol ya. Saya mah ada satu kata loh yang belum tercetus di sini ya, profit dari endorse. Tahun 2020 awal itu saya ketika mendengar kata TikTok, mungkin sama sebenarnya Bapak Ibu dan teman-teman semua, karena sekarang udah 2 tahun, jadi sudah agak berbeda ya image-nya begitu. Kalau pada awal tahun 2020 itu saya mendengar kata TikTok, punten ya yang terkena, yang dalam benak saya juga, Masya Allah, apa, alay nggak sih? Jijik banget sih gitu loh, karena saya tahunya ya dari konten-konten yang ada di televisi, yang kan biasanya ada beberapa televisi menayangkan kan yang viral-viral, joget-joget. Waktu itu trennya yang gini, gitu. Kok orang kurang kerjaan banget sih gitu ya, seperti itu. Nggak menyangka juga, bahkan saya nggak tahu bahwa FYP itu apa, sama sekali nggak tahu ketika pertama kali mendownload dan menggunakan TikTok. Sejarahnya adalah
Jadi saya dan teman-teman di Vkom itu anak buahnya Pak Dadang, ini kami itu punya layanan yang namanya sobatmu.com. Itu kami memberikan layanan gratis PKM-nya dosen Vkom ya kepada remaja se-Indonesia untuk menerima curhatan mereka. Syukur-syukur bisa ngasih solusi. Kalau nggak bisa ngasih solusi pun kita kadang kayak semangat ya, insya Allah kamu bisa gitu loh. Tapi kayak mereka bisa jadi katarsis gitu ya, curhat ke kita. Curhatnya tuh di IG, email, bisa langsung per telepon juga. Yang diatasi banyak, mulai dari putus cinta, mereka broken home, ya ada yang ngontak kita, Kak gimana nih, aku lagi lihat ayah aku sama selingkuhannya, apa yang harus aku lakukan? Pokoknya begitu ya kasus-kasus sampai suicide ideation. Misalnya, Kak, aku merasa hidup aku nggak berguna. Malam ini mungkin enak ya kalau aku mengakhiri semuanya penderitaan aku selama ini, juga sampai yang seperti itu. Jadi kadang kita menangani berbagai curhatan lah ya, beberapa dosen dan beberapa mahasiswi gitu, mahasiswi yang banyaknya. Nah, selama pandemi ini itu jumlah yang curhat menurun. Di satu sisi kami bahagia, apakah ini artinya masalah mereka berkurang? Ternyata enggak, karena kami survei lagi masalahnya enggak berkurang, hanya ada shifting problem ya, yang biasanya di dunia kampus itu masalahnya jadi lebih ke masalah keluarga yang banyak dirasakan oleh mahasiswa. Tapi mereka kok enggak pada curhat. Ternyata mahasiswa itu meskipun mereka punya masalah dan tahu ada tempat curhat, mereka tuh tetap harus di-encourage untuk curhat. Nah, terus saya ngobrol sama mahasiswa saya prodi manajemen komunikasi kan, gimana ya caranya biar mahasiswa tahu ada layanan kita, atau minimal kalau mereka nggak bisa curhat gitu, kita bisa mengedukasi mereka tentang masalah-masalah mereka gitu. Terus kata mahasiswa saya, Ibu kan target sobatmu tuh remaja ya Bu, pakai medsos dong. Udah, kata saya pakai IG, kata saya. Ya Ibu sekarang mah mainnya TikTok Bu, remaja ngumpul di TikTok. Wah, kata saya, masa pakai, kebayang nggak sih Bapak Ibu kalau Mbak Astimanya cantik masih muda gitunya menggunakan TikTok teh inilah gitu. Saya tuh udah mau 41 tahun sebentar lagi loh, jadi udah mama banget gitu ya. Saya bilang ke mahasiswa saya, aduh Zul, nggak mungkin saya main TikTok, udah tua saya, nggak bisa saya ngedance. Ya tadi yang Bapak Ibu juga banyak yang menuliskan TikTok itu ngedance gitu ya. Nggak mungkin. Terus kata mahasiswa saya, iya Bu, Ibu jangan ngedance, kita juga malu lihatnya. Kali mereka ya. Tapi saya, apa kata-kata mahasiswa saya pulang ke rumah juga kepikiran ya, oh apa iya ya. Jadi saya download TikTok dan saya mempelajarinya 3 hari, kemudian memutuskan untuk saya akan mencoba menggunakan gitu. Nah itulah asal muasalnya. Kata mahasiswa teh, insya Allah Bu nanti banyak yang nonton kalau di TikTok. Saya posting video pertama saya, 7 hari yang nonton 10 orang. Mana kata mahasiswa teh kalau di TikTok nonton banget tuh ayah kata saya. Tapi ternyata konten yang kedua yang viral bahkan sampai ke Instagram ya ramenya. Jadi tetangga saya teh tahu kalau saya tuh punya TikTok. Perasaan saya saat itu malu Bapak Ibu. Bagaimana image saya sebagai seorang dosen, bagaimana saya teh dosen yang serius ya Pak Dadangnya. Aduh ya, galak juga saya teh. Gitulah, tapi terus saya juga trainer ya, trainernya komunikasi strategis pula untuk lembaga pemerintahan. Bagaimana coba Bapak Ibu bayangkan saya, aduh ya itu mendisrupsi personal branding saya juga sebenarnya yang saya takutkan ya. Nah itu ceritanya ya, sejarahnya kenapa saya bisa menggunakan TikTok. Tapi alhamdulillah ternyata sesudah kontennya tadi ya, kalau bedanya dengan yang lain adalah dia ada FYP ini, sehingga konten kita itu bisa menjangkau orang yang sama sekali nggak akan kita duga pernah terjangkau oleh konten kita. Beda dengan medsos kan, Instagram juga baru akhir-akhir ini kan eksplornya itu digalakan ya kan. Kalau tadinya kan enggak. Orang-orang random seperti kita ini nggak akan dapat panggung gitu kalau di Instagram tadinya. Kalau sekarang iya, dengan Reel itu bisa menjangkau banyak orang gitu ya. YouTube juga dengan YouTube Short-nya kan sekarang mengikuti polanya di TikTok gitu. Nah, ini jadi kalau saya lihatnya, saya juga tidak menyesali Bapak Ibu berkecimpung di dunia pertiktokan, apalagi ternyata di luar dugaan saya. Tadinya saya tuh diem gitu main TikTok itu. Ternyata teman-teman, terus pimpinan, Pak Dadang, bahkan Ibu Rektor juga sangat mendukung, alhamdulillah. Bahkan Ibu Rektor bilang kapan saya diajak main TikTok, Sana. Tapi kumaha ngajak Rektor main TikTok ya? Aduh. Nah,
karena TikTok itu mendisrupsi banyak aspek kehidupan bermedia maupun kehidupan nyata menurut saya, sehingga saya tadi ya tidak menjadi bagian yang ya kalau disrupsi ayo kita arahkan ke arah yang lebih baik gitu, dari ketidakpastian dan kekacauan dan kegalauan yang muncul karena cara baru bermedia sosial di TikTok ini gitu kan. Karena TikTok ini ya membuat siapa aja bisa jadi kreator ya kan. Cara orang nonton video aja yang tadinya kita kalau nonton video selalu landscape ya kan, sekarang menjadi portrait, dan itu juga diikuti oleh media sosial yang lain. Bahkan marketplace aja sekarang itu sudah punya menu yang namanya short video mengikuti TikTok gitu kan. Mendisrupsi cara orang berbelanja online, berbisnis, mendisrupsi cara orang ingin terkenal gitu ya. Sekarang mah orang kalau pengen viral Bapak Ibu ya caranya di TikTok. Bahkan untuk aktivasi biar dia mengaktifasi seseorang untuk ke dunia televisi aja pakainya TikTok dulu gitu supaya dia nanti muncul di televisi gitu. Itu sudah menjadi seperti itu. Nah, juga kan kalau sekarang TikTok itu menjadi palu gada. Saya tuh kadang gini ya, kita sebagai orang yang berilmu, berpendidikan, termasuk saya dulu juga gitu ya, apa sih gitu ya media itu isinya tuh kan gini gitu. Padahal tanpa kita sadari bahwa yang namanya media sosial tetap dia kan ya bahasa kasarnya user generated content gitu ya, maksudnya konten-konten yang ada di sana itu kan hasil dari kita gitu. Lah kalau orang lain membuat memang media sosialnya juga sendiri punya karakter, tapi bagaimana orang-orang yang menggunakan media sosial itu ikut menentukan karakter media sosial itu sendiri pada akhirnya. Nah, ya kita harus jadi bagian gitu. Kita harus jadi bagian dari membentuk karakter yang media sosial itu. Jadi orang tuh kan kalau apapun bisa mereka temukan di media sosial, maka kita harus menyajikan bahwa edukasi termasuk salah satu yang akan mereka temukan di sana gitu. Nah, jadi kalau saya makanya saya nggak tahu ya, harusnya TikTok juga mungkin mengangkat saya jadi brand ambassador nanya. Karena saya teh mana nemu dosen, apalagi udah ada visualnya dikit kelihatan cantik, kelihatan cakep. Ih, kamu bikin konten, saya visual udah ada, ilmu punya, kata saya teh ya berbagi ilmu di TikTok gitu kan. Dan saya ngajaknya dari TikTok dulu karena apa ya? Ya tadi yang saya sampaikan bahwa dengan FYP-nya itu kita bisa menjangkau orang yang sama sekali nggak kita bayangkan akan bisa melihat konten kita gitu. Nah, terus saya melihat juga bahwa ini sekarang sistemnya tuh ya, kalau kami sebagai content creator itu udah melakukan yang namanya, kalau nggak tahu ya, saya menyebutnya dengan integrated social media content, entahlah ya bahasanya betul atau enggak. Apa ya? Jadi saya tuh kalau bikin konten tadi Mbak Rati nanya saya, Mbak Ira dibantu sama siapa gitu. Saya semuanya bikin sendiri Bapak Ibu, bermodalkan HP lampu dan mikrofon ya, yang semuanya saya beli di marketplace dan harganya murah meriah gitu. Bahkan Bapak Ibu semua saya tuh suka banget pamer bagian ini nih. Gadget yang saya gunakan, saya tuh orangnya tidak berdivestasi di gadget. Jadi kalau Bapak Ibu yang di dosen Vkom pasti tahu, saya kadang ganti HP itu HP-nya udah diikat karet baru saya ganti gitu. Jadi jarang banget mengupdate. Termasuk waktu saya konten-konten yang saya produksi itu, sekarang mah udah punya yang harganya 20 jutanya. Sampai bulan Maret kemarin, bahkan sekarang juga kadang-kadang masih, semua konten saya, baik TikTok, Instagram, ataupun media sosial itu saya gunakan, saya juga harusnya diangkat jadi brand ambassador Oppo ya tehnya. Tolong Oppo nanti ya, adakah orang Oppo di sini? Jadi ini tuh ya, yang saya pakai ini bener-bener udah mah merek. Nah iya, ini tuh level bawahnya banget gitu loh. Harganya 3 juta, saya beli 3 tahun yang lalu. Jadi dengan peralatan seadanya. Nah, dari TikTok itu kemudian orang-orang tetap ada orang yang nggak mau pakai TikTok Bapak Ibu. Jadi saya 6 bulan kemudian itu memposting juga konten saya di Instagram.
konten dasarnya itu sama Bapak Ibu. Saya hanya ganti latar belakang, kadang ukuran fontnya aja karena harus menyesuaikan dengan format media sosialnya. Dan setahun kemudian, tepatnya Maret 2021, itu saya mulai menggunakan YouTube untuk juga memposting konten tentang skripsi. Sebelumnya YouTube saya sudah ada sejak akhir tahun 2020, tapi hanya dipakai untuk video-video pembelajaran saya yang sifatnya juga unlisted, jadi nggak akan kelihatan nama orang-orang, hanya muncul di LMS saya ya, Learning Management System saya gitu. Jadi saya itu Maret 2021 itu menggunakan YouTube. Sampai sekarang subscribernya 302.000 dalam 1,5 tahun. Kenapa bisa sebanyak itu, secepat itu? Karena saya semuanya tuh terintegrasi ya Bapak Ibu. Jadi setiap kali saya posting di YouTube, saya pasti akan bilang di TikTok nih, gue punya konten di YouTube. Kalau kalian mau lengkapnya silahkan ke YouTube gitu loh ya. Jadi terus kalau di TikTok ada konten, saya juga akan posting di Instagram. Jadi kontennya mah eta hungkul sebenarnya tuh Bapak Ibunya. Jadi muter-muter di 3 sosial media itu. Dan 3-tiganya alhamdulillah sekarang tentu sudah dimonetisasi ya Bapak Ibu. Tapi sebagai bocor ya. Kira itu ada yang roaming sebagian bahasanya. Oh. Bahasa Sundanya. Aduh. Ya, Bahasa nasional, Kang. Aduh. Nah, ke bawah-bawah bahasa Sunda-nya, aduh, Masya Allah ya. Nah, tapi sebagai bocoran Bapak Ibu, saya sangat senang monetisasi tetap di YouTube. Aduh, Masya Allah ya. Baik, mungkin Mbak Rati saya nggak berpanjang-panjang pengantar dari saya seperti itu untuk pengalaman saya sebagai content creator di TikTok. Saya kembalikan kepada Mbak Rati, terima kasih. Iya, Teh Ira, terima kasih Teh Ira. Ini aku di sini nyimak banget nih Teh. Sama sih tadinya juga takut ya nongol di TikTok gitu. Terus coba-coba juga. Wah, ini Teh Ira menginspirasi. Selain saya, teman-teman di sini yang hadir, terus teman-teman ISKI, Bapak Ibu sama teman-teman muda di sini mungkin setelah ini jadi pada punya TikTok yang belum punya TikTok. Yang udah punya TikTok jadi makin aktif berTikTok. Iya, dan nggak cuma sebagai konsumen ya Mbak ya. Iya. Kita bukan konsumen aja ya, bisa memproduksi juga ya. Ya, ini yang mau tanya kayaknya udah banyak ya kalau dilihat dari mimik wajah nih. Tapi nanti dulu ya. Kita ke pembicara yang kedua dulu. Nih ada Mbak Asti Chandramaya Pradipta MIKOM. Nah, nih Mbak Asti dia TikTokers ya, terus juga senior consultant di Imogen Public Relation. Nah, saya sama seperti Teh Ira ya, ini juga udah di atas 1 juta ya, Teh ya Mbak Asti. Ya. Aku belum kayak Bu Ira kok, aku masih 100K aja. Nggak enak ya, dosennya bukan Teh Ira dosennya? Oh, bukan. Oh, bukan. Kalau dosen kan nggak boleh dikalahin sama mahasiswanya. Okay. Belum, masih jauh. Oh, ya, Mbak Asti, silakan Mbak berbagi pengalaman nih ke saya sama teman-teman muda, terus sama semua yang hadir di sini sebagai TikTokers ya Mbak ya. Nah kan kalau tadi Teh Ira tuh ke fungsi TikTokersnya dimanfaatkan lebih kepada untuk edukasi ya. Nah kalau Mbak Asti nih kalau saya lihat di TikToknya itu banyak yang berkaitan sama digital marketing sama perusahaan ya Teh ya. Ya, yuk silakan Mbak Asti. Oke, terima kasih Bu. Selamat malam semua. Salam kenal, saya Asti. Mungkin ada yang belum pernah ngelihat saya di TikTok, saya sambil kenalan ya. Ini aku coba share screen, harusnya udah kelihatan ya. Ya. Oke, ini aku sekedar sharing dulu. Salam kenal sebelumnya, saya Asti. Followersnya belum sebanyak Bu Ira. Lagi masih merangkak menuju ke sana. Saya sudah ada 100K followers. Kalau Bu Ira tadi fokusnya lebih di edukasi. Kalau saya konsep TikToknya hura-hura. Jadi memang bercandaan ya. Makanya ini saya kerap dikenal sama korporat TikTok. Jadi saya ini sering bikin parodi
kantoran, kehidupan kantoran. Jadi saya parodiin kehidupan kantoran jadi sesuatu yang entertaining. Makanya suka ada beberapa komen, itu orang kantornya nonton nggak sih videonya? Kata Om Jojo ya, saya timnya Om Jojo ya. Bodoh amat lah. Iya, jadi emang video-video saya konsepnya agak nyeleneh gitu ya, karena saya suka bercandain kisah-kisah kehidupan kantoran, saya tuangkan jadi sesuatu komedi di konten saya. Awalnya, kalau ngomongin awalnya gimana sih terjun di TikTok, awalnya itu saya ngupload di TikTok karena saya tahu nggak ada yang pakai TikTok pada saat itu. Jadi saya pengen eksplorasi diri gitu ya, saya pengen ngupload sesuatu gitu, pengen tampil tapi nggak pengen ada yang nonton pada saat itu. Terus saya tahu waktu itu kan dari bahasan Bu Ira juga, TikTok tuh masih dibilang alay, ya kan? Jadi saya pikir, oh belum ada nih yang pakai TikTok, ya udahlah saya ngupload aja deh kelakuan aneh-aneh saya ini. Nah, seiring berjalannya waktu ternyata usersnya makin bertambah gitu, sampai pada akhirnya saya masuk tuh FYP teman-teman saya udah mulai kayaknya lo lewat deh FYP gue. Nah akhirnya sampai sekarang ya masih aktif tapi konsisten, dan itu ada prosesnya. Jadi dari awal mungkin konten saya nggak fokus di komedi kantoran dulu awalnya apa, tapi ternyata saya lihat ketika saya bikin konten komedi kantoran ternyata marketnya ada gitu. Mungkin karena kalau kita lihat di Instagram gitu, kayak kita lihat influencer kehidupannya sangat mewah dan lain-lain gitu. Padahal ada porsi orang-orang penontonnya itu ya karyawan biasa kayak saya gini kan. Jadi saya beri ruang lah untuk kita juga tetap entertain dan sifatnya relatable. Ternyata ada marketnya di situ. Dan saya ini salah satu content creator di TikTok yang memang awal-awal bikin komedi kantoran. Nah, kalau sekarang bisa dilihat memang sudah mulai banyak juga teman-teman content creator yang bikin komedi kantoran. Bahkan sekarang kantor-kantor memanfaatkan employer branding juga di TikTok, tapi dengan gayanya dibalut dengan komedi gitu. Jadi saya bersyukur karena saya jadi orang yang awal-awal sudah terjun bikin komedi kantoran. Nah ini saya mau share sedikit kenapa akhirnya TikTok tuh change disrupt communications juga. Sorry. Ya. Ini kenapa pilih TikTok? Yang pertama kan algoritmanya memang unik banget. Anyone can go viral gitu. Karena pertama saya main TikTok aja, device-nya tuh ya biasa-biasa aja, gelap, nggak punya ring light gitu. Tapi saya bisa FYP. Itu tadi kata Bu Ira ya, pakai device apa aja mah nggak ada masalah gitu. Anyone can go viral. Apalagi sekarang kan si Alif TikTok Dilan, dia juga sangat apa adanya gitu dengan device yang apa adanya, tapi ternyata dia bisa viral. Itu yang saya suka dari TikTok. Semua orang punya kesempatan yang sama untuk bisa FYP gitu. Nah, terus sekarang juga menjadi source of entertainment and news juga, karena kalau bisa dilihat banyak media-media sekarang yang sudah mulai masuk ke TikTok dibalut dengan gaya short video. Dan saya rasa Gen Z ini sekarang juga memang lebih senang nonton short video kan dibanding baca artikel. Makanya kalau kita lihat ada hard news nih dari kompas.com misalnya, dia dibalut dengan short video, dibawakan, dinarasikan dengan gaya yang lebih anak muda, jadi kita tetap bisa update sama pemberitaan-pemberitaan yang ada. Jadi udah mulai tuh masuk ke situ teman-teman media juga. Sama ini unique marketing channel. Nanti saya akan bahas karena saya ada case study yang menarik. Kalau follower saya mungkin saya tahu, mungkin ada yang tahu nih kira-kira apa sih produk yang saya bikin viral belum lama ini. Oke. Jadi ini ya ini yang tadi saya bahas. Jadi memang sekarang itu media juga jadi consider creating short video article di TikTok. Jadi kalau kita lihat sekarang bahkan memang banyakan orang tuh lebih senang untuk konsum berita dari sifatnya tuh di TikTok gitu, yang short video, lebih ringan. Mereka sekarang cenderung malas baca dan mereka senang aja lihat video. Makanya ini saya screenshot beberapa berita dari kompas.com ataupun era.id nih. Mereka udah mulai menarasikan hard news gitu ya di TikTok. Jadi TikTok itu bukan cuma hura-hura aja sekarang, bukan hanya edukasi atau entertainment, tapi memang benar-benar media juga udah mulai masuk ke sana. Nah, ini unique marketing channel ya, saya tadi bahas. Jadi ini sesuatu hal yang menarik juga, bahwa sekarang memang Gen Z kan
sering menggunakan social media untuk shopping inspiration-nya gitu ya. Jadi ini untuk para brand, makanya endorsement tuh masih jadi salah satu tools lah gitu untuk marketing brandnya. Kemudian Gen Z juga prefer short video ads di social media, apalagi sekarang kita lihat, wah udah mulai nih e-commerce ketar-ketir juga sama keberadaan TikTok, karena TikTok juga ada TikTok Shop. Bahkan TikTok Shop bisa ngasih affiliate kan buat para user-usernya gitu. Jadi banyak banyak commerce lain, dia juga akhirnya bikin live streaming, shopping, kemudian dia bikin short video, jadi lumayan ketar-ketir. Ini baru TikTok Shop gitu ya, yang istilahnya cuman jual barang-barang. Belum tahu nanti ke depannya, mana tahu TikTok bisa buka travel misalnya, kayak jadi travel platform, kita beli tiket di TikTok Shop gitu kan. Jadi memang rapid banget dan nggak ada yang nggak mungkin di TikTok karena semuanya cepet banget. Makanya e-commerce juga lumayan ketar-ketir dan harus, jadi nggak cuma social media aja nih yang ketar-ketir, kayak misalnya Instagram kan sudah mulai pengen fokusnya di video sekarang, tapi e-commerce juga lumayan ketar-ketir dengan keberadaan si TikTok Shop ini. Nah, ini menyambung tadi yang saya bilang, ini saya cerita sedikit tentang brand yang saya bikin viral belum lama ini. Jadi kalau misalnya pernah ada yang lihat video saya yang ini salah satu brand botol minum namanya Corkcicle asal US, sekarang udah 4 juta views. Ini videonya gimana sih? Random video TikTok ini tuh bisa viral dan meningkatkan brand awareness terhadap Corkcicle dan juga salesnya Corkcicle. Nanti saya akan bahas juga efek dari satu video wild saya ini ke brandnya juga gitu ya. Jadi sedikit info aja, saya ini memang nggak dibayar untuk bikin satu video sama Corkcicle. Jadi memang sebelumnya saya udah pernah bikin video yang ada Corkcicle-nya. Jadi saya ceritanya tuh bikin video bahwa Corkcicle tuh identik dengan karyawan SCBD. Terus akhirnya Corkcicle reach saya dan dia ngasih beberapa botol minum untuk bentuk apresiasi aja. Tapi memang tidak ada dorongan atau paksaan untuk saya bikin suatu video mempromosikan botol minumnya. Ya silahkan aja deh mau bikin ya, syukur, silahkan gitu. Jadi memang ini bukan paid partnership gitu ya. Dan di video ini, mungkin kalau belum nonton bisa dicek juga, saya nggak share USP Corkcicle semuanya. Padahal Corkcicle itu adalah tahan berapa jam kalau air panas, tahanlah berapa jam kalau air dingin. Saya tuh cuman bilang, ini tuh cantik. Kalau lo nggak pakai Corkcicle, lo nggak gaul. Saya cuman bilang gitu aja di video gitu ya. Dan ini cukup gila gitu ya videonya. Saya nggak share storyline, karena kan kalau endorse biasanya kita share storyline dulu, kita kasih previewnya ke brand kan. Ini saya sama sekali nggak kasih storyline dulu dan saya nggak kasih preview dulu ke brand. Pokoknya ya udah deh kita bikin sesuatu yang unik aja. Ini saya terinspirasi dari sitcom The Office versi US ya. Jadi saya bikin versi kayak gitu karena kalau misalnya saya share storyline belum tentu ada brand yang mau nerima ide gila saya ini, karena istilahnya ini saya USP-nya nggak bahas banyak, terus kayak agak sedikit nyeleneh, tapi efeknya kayak gini. Jadi efeknya yang pertama adalah brand mention di media setelah video saya viral. Jadi kalau lihat 3 minggu terakhir, search Corkcicle itu banyak mention. Di paragraf pertama ada salah satu TikTokers yang membuat viral botol minum ini. Jadi brand mention-nya naik. Selain di TikTok juga, ini sempat di tweet juga sama HRD Bacot, jadi viral juga di Twitter gitu. Kemudian yang kedua adalah produknya sold out. Jadi setelah video saya viral gitu ya, setelah video saya viral, banyak orang yang akhirnya beli karena video saya dan berakhir sold out. Makanya kemarin ada Bright Spot Market, Corkcicle nggak bisa jualin apa-apa karena barangnya udah sold out abis setelah video saya itu. Jadi memang botol minumnya sih sudah hebat gitu. Tapi masih banyak orang yang belum tahu soal itu. Saya sendiri memang nggak ada kewajiban ya. Kami sebagai content creator nggak ada kewajiban untuk nge-convert semuanya ke sales karena itu balik lagi ya. Tapi di sini saya rasa awareness itu jadi satu hal yang paling
terasa lah dari keviralan satu video ini, and it's a brand gitu ya. Jadi saya lihat, saya memang nggak mention nih, kadang-kadang kan kalau misalnya endorsement tuh, oh harus disebutin, ini tuh kuat loh, botol minumnya tuh ini, ini. Saya nggak kayak gitu, tapi orang notice sendiri dan orang cari tahu sendiri soal produknya. Walaupun mereka berakhir nggak beli misalnya, tapi tetap itu ada public awareness di situ. Makanya sekarang kalau misalnya saya kemana-mana atau saya foto sama teman saya, sekarang mereka pada nanya, itu Asti Corkcicle ya? Dan saya dikira duta Corkcicle. Saya bukan duta Corkcicle-nya ya. Ini memang semua secara kebetulan. Tapi ini lumayan the new unique marketing channel jadinya. Dan ada, menurut saya setelah pengalaman ini jadinya ada sesuatu yang menarik yang bisa dipelajari juga perihal marketing di TikTok. Karena sekarang marketing di TikTok itu sangat promising banget. Ada mereka yang memang memberikan testimoni juga, ada yang mereka memang pure advertisement gitu ya. Jadi mungkin sekilas itu aja yang mau saya ceritain. Nanti selebihnya kalau misalnya ada pertanyaan, monggo aja, silahkan. Saya kembalikan lagi ke Ibu Ratih ya, silahkan Bu. Ya, makasih Mbak Asti. Ya, ini udah ada beberapa pertanyaan nih Mbak Asti, Teh Ira, tapi sebelum kita buka sesi tanya jawab, kita ke narasumber satu lagi, Mas Arya Gumilar. Mas Arya Gumilar ini adalah praktisi komunikasi digital, terus beliau juga Ketua Departemen Pengembangan Profesi Kehumasan Ikatan Sarjana Komunikasi. Nah, ini bocoran ya, ini Mas Arya juga punya TikTok, nama TikToknya boleh dikasih tahu nggak ya Mas ya? Nanti saya cerita. Oke, iya sudah. Nanti Mas Arya aja yang ngasih tahu ya TikToknya apa namanya ya. Iya, Mas Arya tadi ada Mbak Teh Ira. Teh Ira tuh TikToknya ke edukasi, lalu Mbak Asti TikToknya itu all around gitu ya. Tapi tadi banyak cerita tentang suatu produk. Nah, kalau Mas Arya pasti punya pengalaman beda lagi nih ya, terkait Mas Arya adalah seorang praktisi komunikasi digital. Yuk, silakan Mas. Your turn now. Oke, terima kasih. Saya share dikit deh. Jadi tadi ketika Teh Ira, Bu Ira, dan Mbak Asti lagi bicara, saya sambil nyatet-nyatet gitu belajar di kuliah. Soalnya saya bingung juga mau ngomong apa ya. Mau ngomongin tentang teori banyak dosen saya di sini. Mau ngomongin tentang praktek, ada TikToker semua di sini gitu, jadinya agak bingung. Jadi saya cuma mencatat tadi apa yang sudah dibicarakan, udah diungkapin sama Bu Mira dan Teh Asti. Ini pakai bahasa Sunda apa bahasa Indonesia? Bahasa Sunda aja deh. Bahasa Sunda. Oke, Dinasti Jumangsa. Oh, iya. Bahasa Indonesia banyak orang. Ya. Nanti banyak yang ngerti. Bahasa Indonesia. Oke, iya. Jadi yang tadi diungkapkan sama Bu Mira dan Mbak Asti itu kayak semacam menjustifikasi apa yang saya yakini selama ini gitu ya. TikTok tuh bukan cuma masalah platform, bukan cuma masalah tren, bukan cuma masalah mana TikTokers, mana anak Instagram gitu, mana Gen Z, mana baby boomers dan mana millennials gitu. Pada dasarnya dimanapun dan kapanpun gitu, tiga hal ini yang tadi dimiliki sama Bu Mira dan Mbak Asti gitu. Punya diferensiasi, punya personality, dan being relevan. Saya cerita beberapa pengalaman aja ya. Jadi kayak misalnya sekarang saya di kantor, saya cari tim buat handling TikTok aja, itu setengah mati mencari orang yang mampu punya diferensiasi. Banyak yang misalnya melamar atau ngasih CV gitu ya, dengan TikTok yang jumlah followersnya gila-gilaan, tapi basisnya cuma sekedar kalau nggak jual fisik gitu ya, maksudnya menjual kecantikan gitu, atau isinya dance, gitu kan ya artinya. Nah, yang buat saya menarik adalah Bu Mira gitu, jadi punya Blue Ocean sendiri gitu, dan muncul dengan source-nya gitu sebagai dosen, jadi nggak juga jangan memaksakan diri menjadi dan joget-joget ala TikTok gitu ya. Karena mungkin Bu Mira malah jadi nggak punya kekuatan besar di situ, tapi dengan ceritanya beliau sebagai dosen dan itu malah bisa jadi sangat natural menceritakan apapun gitu ya. Jadi source, sama lah kayak kita bikin produk apapun juga,
Kalau ternyata misalnya yang lagi tren adalah mobil listrik, tapi kalau kita nggak bikin mobil listrik, ya nggak bisa bikin mobil listrik, ya jangan bikin mobil listrik gitu. Kita jagonya jualan pisang, ya jualanlah pisang gitu pada akhirnya. Pun Mbak Asti, dengan pengalamannya dia sebagai hashtag budak korporat gitu Mbak Asti ya, bener ya? Kalau yang lain booming kan hashtagnya budak korporat. Dia menceritakan pengalamannya pribadi, bukan gue tiba-tiba menjadi tiktokers dengan dance-nya gitu. Jadi diferensiasi ini jadi sangat penting. Terus yang kedua, akhirnya memunculkan personality yang relevan. Terus kemudian ketiga jadi relevan. Relevan tuh kayak tadi tuh Bu Mira dengan sangat cepat mempelajari apa yang terjadi di TikTok, dengan sangat cepat mempelajari fitur-fitur baru terus-terusan, pun Bu Asti dengan cepat mempelajari TikTok Shop dan lain-lain. Dan bukan cuma masalah fitur, tapi memahami insight dan apa yang sedang digandrungi dan sedang digandrungi, mendapatkan insight tentang sedang digandrungi ini kan bukan cuma masalah lagi trennya joget, ikutan joget gitu ya, lagi trennya nyanyi ikutan nyanyi gitu ya, tapi mampu ngambil insight gitu, ngambil pelajaran dari situ, ngambil sesuatu motivasi dari apa yang dilakukan oleh mereka. Artinya Bu Mira berhasil ngambil insight bahwa sebenarnya menghadirkan konten-konten yang relevan karena sebenarnya kebutuhan publik mahasiswa tentang skripsi, tentang terlambat masuk kelas itu buat mereka relevan dan dibutuhkan informasinya gitu, tanpa harus joget-joget. Pun Mbak Asti relevansi dengan anak-anak kantoran gitu ya, dengan cerita-ceritanya mesti bawa tumbler, ada di MRT, masalah gaji yang habis di hari kedua gitu pasti ya, jadi relevan buat publiknya gitu. Tidak harus terjebak dengan joget-joget. Nah, kemudian karena saya lebih banyak di sisi corporate ya, relevansinya dengan bisnis lah dan korporasi gitu ya, belajar dari fenomena TikTok ini agak geser ke TikTok ya. Mau kita bahas ke TikTok, Instagram atau apapun. Nah ini bagian berat ini. Kita agak-agak mengingat kuliah lagi. Kalau di teori komunikasi kan ada teori peluru ya. Gitu. Pembahasannya adalah si komunikatornya menembakkan peluru ke komunikan dan komunikannya menjadi sitting duck, pasrah gitu nembak peluru. Sebenarnya bukan teorinya yang sudah tidak lagi relevan. Yang jadi masalah adalah sekarang semua orang punya senjata. Semua orang bisa jadi pemret sekarang. Semua orang bisa pegang AGD setting di sana. Dan akibatnya lagi akhirnya kontennya terdemokratisasi. Dulu yang bikin agenda setting ya orang yang punya media, yang punya kekuasaan gitu, bisa mengontrol media. Sekarang siapapun tiba-tiba bisa menjadi viral, tadi siapapun bisa jadi percakapan publik. Dampaknya lagi selera publik tuh sekarang berantakan dalam tanda kutip gitu. Ini juga bikin stres luar biasa teman-teman corporate kan gitu jadinya. Mereka bikin konten video dengan suara bagus, dengan alat yang luar biasa, dengan tim yang luar biasa, muncul di sosial media walaupun dengan ads yang nonton cuma 2 juta gitu. Diwan makan bakso 60 juta views-nya. Diwan nggak mau makan bakso 5 juta views-nya. Diwan makan bakso lagi 70 juta views-nya gitu. Selera publik jadi terdemokratisasi, yang istilahnya Bu Mira tadi terdisrupsi. Disrupted content. Nah, kalau balik lagi dengan beberapa teori tadi, kita kan dulu kenal istilah transmedia naratif ya gitu. Betapa satu core message itu bisa berubah sesuai inangnya. Mahabharata di India berbeda dengan Indonesia, yang kemudian juga turun dengan yang kita kenal dengan istilah meme, itu ternyata juga teorinya mirip-mirip. Cuma akarnya dulu dari teorinya Darwin, teori evolusinya. Cuma kalau Darwin fokus ke fisik, artinya satu sel ketika hinggap di satu tempat yang dingin, jadi bulunya banyak gitu ya, beradaptasi. Nah, meme ini lebih ke teori evolusi menghasilkan genetika jin gitu, terus kemudian jadi menimi, terus kemudian jadi meme. Jadi berangkat dari akar teori yang sama, cuma yang pindah adalah unit budaya. Apa yang ada di kepala saya sekarang terus disampaikan kepada teman-teman sekarang, nanti berkembang di kepala masing-masing. Di istilah TikTok sekarang sebetulnya remixing gitu ya, stitch, istilah-istilah teknis yang ada. Jadi apa yang ada di kepala kreator pertamanya, kemudian sampai ke kepala orang, terus kemudian berkembang sesuai relevansinya. Dan kayaknya ini yang sering dilupakan sama teman-teman, terutama corporate gitu. Jebakan-jebakan Batman-nya adalah
cerita dikit. Jadi kemarin saya diminta lagi jadi juri di Anugerah Humas Indonesia. Banyak teman-teman BUMN di situ submit entry, dan luar biasanya adalah hampir seluruh BUMN atau instansi-instansi itu sudah masuk ke TikTok, udah masuk ke IG, masuk ke macam-macam. Jadi artinya kemampuan adaptasi mereka dengan tren-tren dan platform-platform baru ini luar biasa. Cuma gayanya tuh memang masih gaya corporate. Satu, mengabaikan relevansi. Jadi, iya masuk TikTok, tapi kontennya adalah konten gunting pita peresmian gedung baru. Yang nggak relevan, gitu kan jadinya. Iya, ada di Instagram, dan ngebahas tentang CSR gitu ya. Tapi yang fotonya foto pemberian beras yang nggak relevan buat publik kebanyakan di TikTok. Bukan cuma di TikTok ya, di Instagram dan lain-lain. Artinya pemahaman bahwa kita lagi ada di media 2.0 loh. Media yang dimana kekuasaan publik tadi saya ceritakan di slide sebelumnya itu luar biasa. Media yang agenda settingnya itu ditentukan oleh publik sendiri. Gitu. Media yang konten itu terdemokratisasi. Kok kita masih sibuk bicara dengan what to say sendiri? Kok kita masih sibuk bicara dengan how to say sendiri? Gitu. Gue mau launching produk nih, bikin konten terus merasa bahwa publik akan relevan dengan itu. Bodoh amat kan gitu. Gue menarik nih apa yang terjadi di kantor terus diposting di sosial media gitu, terus merasa bahwa publik relevan dengan itu gitu ya. Buat orang korporatnya sih bagi-bagi beras mungkin relevan, tapi buat sekian banyak publik apakah relevan gitu. Itu yang kadang-kadang sering dilupakan. Apalagi setelah itu PR berikutnya adalah gimana caranya konten TikTok atau di Instagram ini enticing publik kebanyakan setelah merasa relevan untuk ikut dalam gelombang yang sama gitu, karena visinya sama. Mbak Asti berhasil misalnya dengan stitch-nya karena gue juga punya pengalaman yang sama dengan Tumblr gitu. Gue punya pengalaman sama dengan MRT, maka apa yang dilakukan Mbak Asti enticing, memicu pengalaman sebelumnya dari audiens, terus kemudian merasa relevan, terus kemudian gatel jadi pengen menanggapi gitu kan. Apa yang dilakukan Bu Mira relevan karena gue juga malas banget tuh dengan ngerjain skripsi nggak kelar-kelar gitu dengan serba ketakutan ya, terus dia tiba-tiba juga bisa bicara tentang ketakutan berikutnya setelah skripsi adalah misalnya ya nggak dapat jodoh gitu, adalah setelah lulus nggak dapat kerjaan gitu, jadinya relevan terus-terusan, isunya berkembang jadi luar biasa, jadi meme, jadi remixing, meme bukan gambar itu ya, meme jadi trans naratif gitu-gitu. Ini yang sering dilupakan sama teman-teman yang ada di hegemoni gitu, corporate, brand gitu, atau organisasi. Nah, catatan yang lebih besar lagi, lebih makro lagi, slide-nya nggak banyak, adalah belajar dari situ semua. Kalau ngelihat helikopter view-nya gitu ya, satu, kita pernah mengalami masa web 1.0 gitu, tapi teknologi cuma hadir sebagai tools aja. Ya. Terus kemudian kita memasuki web 2.0 yang tadi user-generated content, public involvement, protes, ada cancel culture gitu ya, ada disruptive content. Seperti hari ini kita bahas lah, sebetulnya publik tidak punya kekuasaan luar biasa. Nah, sesungguhnya kita sudah mulai masuk ke web 3.0. Di 2.0, kekuasaan konten ada di tangan publik. TikTok kita yang bikin, tapi TikToknya milik corporate. Konten Instagram kita yang bikin, tapi Instagramnya milik corporate, milik Meta gitu ya. Kita taruh di YouTube, kontennya milik kita, tapi YouTube-nya punya Google, punya corporate juga gitu. Nah, di 3.0 itu se-corporate-corporate-nya, se-institusi-institusinya terdisrupsi gitu. Gua nggak butuh server nih, yang punya server tuh cuma corporate besar gitu, punya kapital besar. Kita nggak usah melibatkan corporate besar deh gitu. Publik ya, gerakan massa nih. Gimana kalau komputasi lo, laptop lo, jaringan internet lo, memorinya kita kumpulin sama-sama, terus kita berbagi data di situ. Jadilah blockchain, buku besar yang dibagi-bagi, big ledger yang dibagi-bagi. Jadilah blockchain, penyimpanan bareng-bareng, kuncinya bareng-bareng, gemboknya bareng-bareng, dibuka kuncinya bareng-bareng. Terus untuk melawan hegemoninya mata uang gitu ya, atau gue suka sama lo nih karena lu udah kebantuin gue gitu nyari gitu. Terus kemudian dari dulu sebenarnya di zaman 2.0 udah mulai kelihatan kan, kalau misalnya kita suka sama satu konten kita kasih likes, kalau di Kaskus kita suka sama satu thread kita kasih cendol, nggak suka kita kasih bata, masih ingat nggak? Itu social currency, karena gue nggak bisa ngasih duit, jadi ngasihnya cendol aja, ngasihnya likes aja,
tapi kita mau menghargai kalian. Nah, ini yang kemudian juga terjadi di Web3, muncullah kripto. Kita berterima kasih atas kamu sudah bersama-sama kita ngejalanin blockchain ini, karena you already giving back to the community gitu. Kita kasih kamu satu mata uang ya, main-mainan gitu. Yang lama-lama jadi punya valuasi. Sama sebenarnya saya yang bayanginnya sama aja kayak Kaskus. Ada cendol, ada bata gitu ya. Cendol ini lama-lama terkumpul, akhirnya membuat si orang yang punya cendol banyak ini jadi punya reputasi bagus. Karena punya reputasi bagus, maka dia mau ditawarin, mau nggak cendolnya kirimin ke gua bayar pakai duit beneran, gitu ya, supaya orang yang bayarnya tiba-tiba punya cendol dalam waktu dekat. Sama aja jadi kayak kripto. Tiba-tiba kripto ini jadi punya valuasi dalam bentuk mata uang beneran, jadi komoditas gitu ceritanya. Pun sama dengan NFT. Selama ini selera kesenian, selera lukisan, selera karya itu selalu ditentukan sama kurator lukisan dan harganya ditentukan sama galeri. Siapa yang punya galeri, maka kita, ada gerakan publik besar nih, kita lawan hegemoni itu. Maka muncullah NFT. Jadi sebetulnya yang sedang berkembang luar biasa dengan TikTok, Instagram, NFT, blockchain, metaverse yang tadi saya ceritakan, ada gelombang publik yang besar yang seringkali kita lupakan, jauh lebih besar dibanding sekedar platform TikTok-nya, Instagram-nya, dan lain-lainnya. Gitu sih sebenarnya yang saya tangkap ya dari obrolan kita hari ini. Gitu. Terima kasih teman-teman. Maaf ya terlambat tadi. Ya, terima kasih Mas Arya. Ya, terima kasih Mas Arya. Kita sudah tadi mendengarkan ya, ada dari Mbak Ira, terus Mbak Asti sama Mas Arya. Oh ya, Mas Arya nggak cerita tentang TikTok-nya? Oh iya. Jadi secara personal saya nggak punya TikTok. Secara personal ya. Cuma saya punya satu akun cloningan. Ya. Kebetulan ada satu saya ada usaha iseng-isengan sama beberapa teman bikin sepatu, nama sepatunya sepatu Mehmet, sepatu pekerja Indonesia. Mungkin nanti kita bisa collab Mbak Asti. Ini sepatu 250.000, desainnya biasa aja gitu. Kerja sama ibu-ibu pengrajin di Bandung, terus kemudian saya kasih nama Mehmet gitu, memang buat pekerja aja. Saya pakai akun TikToknya Mehmet yang selama ini belum benar-benar diseriusin, jarang diupdate, tapi saya pakai konten itu benar-benar cuma untuk ngeliatin tren. Jadi saya menghindari nge-likes, bener ya, algoritmanya gitu ya, menghindari likes, saya nggak mau nge-like siapa-siapa supaya saya tetap dapat FYP page saya tuh yang lagi tren pada saat itu. Coba kalau saya udah pernah nge-like, misalnya saya nge-like Mbak Mira gitu, Bu Mira, itu besok-besoknya juga saya akan di-feed sama konten-konten berbau edukasi tentang mahasiswa atau kampus gitu. Nah, karena saya praktisi ya, saya menghindari itu, maka saya sengaja nggak like biar saya tahu terusan trennya. Nanti saya bikin TikTok khusus deh buat nge-like Mbak Mira dan Mbak Asti. Gitu. Terima kasih. Ya, kita kasih applause dulu yuk buat 3 narasumber kita yang udah kasih materi dan materinya asik abis. Ya, ini udah banyak yang mau bertanya ya, tapi sebelum saya buka sesi tanya jawab, saya mau melempar diskusi nih. Jadi gini, sekarang ini kan dengan kehadiran sosial media ya mengubah cara kita berkomunikasi. Jadi tadi disrupsi komunikasi. Nah, mulai dari kayak TikTok gini kan dipakai sama yang muda, yang tua gitu, komunitas tuh. Bahkan sekarang tadi Mas Arya juga sempat singgung gitu ya. Pemerintah juga udah memanfaatkan ini gitu, tapi yang dipakainya gitu buat sesuatu yang belum tentu orang tertarik untuk tahu tentang itu. Nah, terus lagi media massa ya sekarang juga untuk narik pembaca itu banyak menggunakan TikTok juga. Tadi Mbak Asti juga udah sempat kasih tahu ya di kompas.com. Nah, ini terkait ini ya, gimana sih nanti gitu ya. Misalnya 5 tahun ke depan kondisi kayak gini nih masih akan ada di antara kita atau malah akan ada sesuatu yang baru lagi. Boleh dari Mbak Ira dulu yuk Mbak, silakan Mbak. Oke. Baik, terima kasih Mbak Ratih. Menurut saya ya, bahkan bukan nanti ya, pengalamannya sekarang aja sudah terus berkembang ya. TikTok-nya sendiri mengembangkan dirinya nih. Kan sebenarnya hampir semua media sosial tuh kecuali saya punya komunitasnya yang dibangun oleh media sosialnya itu sendiri.
di TikTok ada komunitas khusus edukator, di YouTube saya masuk ke komunitas YouTube short yang dibentuk oleh si media sosialnya itu sendiri. Ada beberapa, tapi masih rahasia di mereka itu kadang kita udah tahu duluan gitu. Jadi, pasti Mbak, jadi si media sosial yang ada sekarangnya itu juga lagi berkembang banget. Misalnya tuh, tapi kalau YouTube udah nggak rahasia lagi karena udah di akun saya yang satu juga udah keluar tuh, YouTube Short pada bulan Maret akan bisa dimonetisasi. Karena kan kalau sekarang enggak, YouTube sekarang itu yang short, tapi saya selalu posting short karena dia agregator subscriber ya kalau short itu ya. Jadi, cuman setahu saya YouTube itu pernah memberikan, apresiasi gede banget sih, juta-juta banget untuk yang short-nya bisa viral gitu. Tapi kalau per Maret 2023 itu mereka akan punya, skema untuk monetisasi konten short gitu, bukan hanya video aja. Jadi dari situ aja berkembang. IG juga mencoba mengikuti, meskipun IG itu menurut saya paling lag ya ketika ngikutin. Aduh, sampai maksudnya saya sering mengalami error tuh di IG ketika posting konten yang sama, karena mungkin mereka lagi menyesuaikan algoritma, menyesuaikan format video, dan lain-lain ya, ngikutin gitu. Bahkan Mbak, tadi marketplace aja yang oranye aja kan udah ada ya, mereka tuh pernah ngontak saya, "Bu Ira, ayo dong bikin konten," katanya di kami, gitu. Skripsi kabayang lieur nanya, kepusingnya gitu, aduh kasihannya mau belanja jadi mikir skripsi gitu kan. Jadi saya, waktu itu tidak menyanggupi, gitu. Jadi akan terus berkembang. Mungkin enaknya Mbak Asti ya, kita juga karena kalau udah kita jadi content creator di satu media, kita pasti ngikutin banget gitu. Jadi kalau kaminya sendiri sih, insya Allah ya akan terus ngikut ya Mbak Asti ya. Gitu, gitu Mbak Rati. Iya, terima kasih Teh Ira. Mbak Asti gimana Mbak? Iya, sama persis sih. Jadi semuanya bakal berkembang cepat banget. Jadi setahun terakhir aja TikTok perubahannya juga lumayan cukup banyak ya, dari yang tadinya videonya cuma bisa 1 menit, terus jadi bisa nambah sampai 3 menit gitu. Jadi mau ngalah-ngalahin YouTube pula sekarang gitu. Jadi emang semuanya berkembang. Selain channel yang berkembang, konten itu kan juga terus berkembang ya. Jadi kami content creator juga dituntut banget gitu untuk jadi inovatif dan adaptif gitulah. Jadi selain channelnya juga kami sebagai content creator nggak bisa nih hanya terus bergerak kayak gini-gini aja. Sekarang semua orang juga hampir semua mungkin main TikTok gitu ya. Hampir semua juga ada keinginan, ada tendensi gitu untuk kepengen coba juga bikin konten gitu. Jadi makin banyak makin susah gitu untuk nyari authenticity lagi. Jadi kayak saya bikin konten komedi kantoran aja sekarang banyak yang bikin kayak gitu. Nah, saya harus berkembang lagi tuh. Saya nggak bisa berhenti sampai situ. Akhirnya saya ningkatin kualitas saya. Jadi ya gitu, selain dari channelnya juga, kami content creator juga harus tetap inovatif sih dalam bikin konten gitu. Makasih Mbak Asti. Ya, Mas Arya gimana Mas? Ya, perubahan sih pasti ada dan berkembang terus ada karena mereka juga bersaing dengan kompetitor-kompetitornya ya. Jadi setelah TikTok nih memang mendisrupsi mereka, si IG juga punya Reels gitu, terus YouTube punya YouTube Short, dan parameter minggu lalu kemudian ketemu sama orang Meta dan TikTok Indonesia memang saling mengakui, saling berkompetisi dengan ketat, dan tapi kesamaannya adalah mereka sekarang memang mengganti KPI-nya mereka lebih ke watch hour. Jadi kalau jumlah likes ya, sekarang watch hour. Jadi konten-konten yang selesai ditonton sampai ujung itu dianggap memang penontonnya tertarik sama kontennya, relevan. Jadi kalau teman-teman TikTok kan sering ngakalin dengan tunggu sampai akhir gitu ya, itu kan supaya gitu. Itu supaya watch hour-nya panjang sehingga dianggap relevan, dianggap menarik, kesusahan di-push sama si TikTok-nya. Itu aja sih. Dan itu kan terus-terusan berkembang, punya fitur baru, muncul lagi yang lain untuk saling menjadi relevan ya. Terima kasih. Iya, saya mau coba bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat kolom chat. Ini ada pertanyaan dari Parsauran Gultom ya. Pertanyaannya gini untuk Mbak Ira sama Mbak Asti. Pertanyaannya, awalnya saya juga berpikir bahwa TikTok itu alay ya. Karena konten TikTok itu dulu tidak seperti sekarang. Kalau saat ini sudah beragam dan lebih berkualitas. Nah, di TikTok juga ada
entertainment, edukasi, lifestyle, motivasi, dan lain-lainnya. Karena keberagaman yang mengandung manfaat, akhirnya saya pun coba berTikTok. Nah, tapi yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana sih tips supaya lebih percaya diri ketika kita memproduksi konten untuk TikTok? Itu pertanyaannya. Boleh dijawab sama Mbak Asti dan sama Teh Ira. Bu Ira dulu silakan. Aduh. Benar Mas Gultom. Jadi ini ada ya tips and triknya. Selain ada orang yang memang nggak niat viral, FYP kaget tiba-tiba bangun pagi besoknya wah gitu notifnya tangtung-tangtung penuh gitu, yang nonton udah jutaan. Ada karena meskipun tidak pernah secara terbuka di mention gitu sistem screeningnya di TikTok, tapi menurut saya mereka mungkin punya gatekeeper ya, yang mungkin Mas Arya juga lebih tahu sih belakang layarnya seperti apa, sehingga kita yang tadinya kontennya nggak ada yang nonton tiba-tiba ditontonnya jutaan gitu, yang kalau secara organik kan nggak gitu ya cara kerja sebuah konten bisa ramai ditonton orang gitu. Nah, jadi tapi ada tetap tips and triknya, dan sampai follower saya udah 1 juta pun tetap saya harus cari cara supaya konten itu FYP. Nah, yang pertama adalah kita itu harus jelas Mas Gultom, Mbak, bukan Mas ini Mbak ya, Mbak Parsauran ya, kalau lihat Mbak Bu, cewek Bu, Mbak. cewek. Mbak, jadi Mbak kalau kita harus jelas Mbak nanti mau tentang apa, misalnya tentang tanaman atau tentang kecantikan. Jadi ada satu core-nya kita. Ya bolehlah ada sampingan dikit-dikit, tapi harus sebenarnya kita tentang apa. Karena kan algoritma media sosial itu adalah dia mencoba menangkap pola kita. Yang kedua, kita konsisten. Daripada misalnya Mbak posting 1 hari itu 3 konten langsung gitu, lebih baik bikin 3 konten tapi sekarang 1, besok 1, besoknya 1 lagi gitu ya. Jadi ini hampir sama semua media sosial tuh suka keteraturan kita. Mau Instagram sama YouTube apalagi gitu ya. Nah, terus hashtag yang lagi berkembang itu ikutin. Kalau hashtag tuh mau di Instagram, mau di TikTok ikuti. Kalau di TikTok gampang kita cari tahu hashtag yang lagi tren, begitu Mbak nanti ketik tanda hashtag pagar itu langsung keluar yang ada jempol birunya, pakai. Mau konten kita nyambung atau enggak pakai, karena itu adalah karena media sosial tuh punya kepentingan untuk mempopulerkan sebuah hashtag gitu ya. Selain hashtag yang natural juga populer, yang ada jempol itu artinya biasanya yang lagi dipopulerkan oleh media sosialnya, oleh TikTok gitu ya. Kalau Instagram sih kita bisa lihat konten-konten yang muncul di explore kita pakai hashtag apa bisa diikutin juga, karena hashtag itu kan orang nyari itu pakai hashtag biasanya ya. Terus juga bikin tadi sebenarnya saya sama Mbak Asti tuh pakai kamera juga nggak gimana harus ada ring light ya, natural gitu. Tadi Mas Arya juga kan menyampaikan ya, kita tuh sebenarnya menampilkan diri tuh natural seperti itu gitu. Tapi usahakan kalau kita ngomong suara kedengeran, terus wajah tampil. Sebenarnya kualitas video dan audio yang baik itu bagus gitu. Tapi jangan terlalu tertekan, aduh kamera saya begini, bikin aja dulu kontennya. Nah, kemudian kalau baik TikTok maupun Instagram itu lagu adalah sesuatu yang penting yang bisa membawa Mbak untuk FYP. Pakai lagu yang lagi ngetren. Caranya supaya Mbak nggak ketinggalan adalah, jadi kalau Mbak sehari nonton TikTok ada udah 3 kali denger lagu itu, Mbak langsung save lagunya, bikin konten pakai lagu itu. Tapi saya nggak mau ngedance Mbak, volumenya matiin ke kiri, tapi lagunya jangan dibuang, karena lagu itu salah satu yang diviralkan juga gitu ya. Nah terus gimana caranya supaya percaya diri? Sekarang tuh siapapun bisa, dan orang tuh ini ya kita tuh harus pertama
secara internal juga percaya, apalagi kalau kita kan mungkin kontennya pasti bukan yang aneh-aneh ya, bukan yang negatif. Kita harus percaya bahwa konten yang akan kita kasih ke orang itu, bahkan Mbak Asti misalnya lucu-lucuan kantor pun kan punya niatnya baik ya, supaya orang menghibur dan tahu kehidupan kantor itu betapa menyenangkannya gitu. Jadi kita harus percaya dulu bahwa konten kita ini akan layak dan berguna untuk orang gitu ya. Yang berikutnya adalah, "Mbak, fisik saya nggak gitu," tenang aja ya. Jadi kalau masalah fisik mah ada ciptaan Allah ya, ciptaan Tuhan. Kalau cantik ada yang muji, alhamdulillah. Kalau kita tidak cantik ada yang menghina, mereka menghina Tuhan. Gitu, jangan, bukan menghina kita, tenang. Tapi Mbak Asti pernah dapat hate speech nggak sih? Saya pernah, sering. Yang diserang gigi saya. Gigi itu benerin dulu baru ngajarin orang. Bu, Saya giginya baju kalau nggak disetrika aja di notice. ya kan? Gigi paling sering sih gigi. Rapiin dulu tuh gigi baru ngomongin kuliah. Itu banyak ya yang seperti itu. Jadi kita kalau yang jadi ya tadi ya, kalau ada yang memuji visi alhamdulillah, tapi kalau ada yang menghina visi kita, mereka tidak sedang menghina kita, mereka sedang menghina Tuhan gitu sebenarnya ya. Tuh ya. Itu mungkin sebagian dari saya, nanti bisa ditambahkan juga dari Mbak Asti. Iya. Iya, terima Aku kasih. Yuk, silakan Mbak. sambil jawab juga ya. Sebenarnya kalau ngomongin percaya diri sih nggak ada formula khusus dan teori khusus gimana caranya biar percaya diri ya. Karena jujur aja, saya aja kalau lagi ngedit video sendiri aja saya suka geli lihat diri saya sendiri. Jadi kayak, wah, jadi nggak ada formula khususnya gitu. Tapi balik lagi sih yang namanya ngomongin percaya diri ya, namanya kita upload di sosial media. Pada akhirnya kan ya kita nggak bisa ngelihat ekspresi orang yang lagi ngelihat konten kita gitu. Jadi ya pede aja dan jangan overthinking sih. Itu memang cara mudahnya karena memang nggak ada formula khusus. Nanti seiring berjalannya waktu pasti jadi terbiasa sama confidence juga. Nah, ngomongin soal konsisten nih, gimana caranya konsisten? Kalau aku sih gampang aja, never do it for the views gitu. Jadi jangan pernah jangan pernah ngonten untuk mengharapkan views karena jadinya pressure tuh. Misalnya kita ngupload nih, tapi kita udah ngarep, ini kayaknya kalau aku upload ini views-nya bakal banyak banget nih. Ternyata views-nya nggak banyak. Coba lagi besok, lama-lama kok kayaknya nih emang nggak cocok deh ini aku di sini, aku udah nyerah aja deh. Jadi kayak kalau emang do it for the views, pasti hasilnya juga nggak akan konsisten jatuhnya. Jadi emang mengerjakan karena memang suka gitu. Kayak Bu Ira pasti suka juga passion gitu ya. Saya juga ngerjain komedi, saya seneng gitu bikin sesuatu ide kreatif gitu. Jadi memang jangan pernah ngelakuin for the views dan jangan pernah berpikir wah ini kayaknya harus viral nih. Konten apa yang ini kalau enggak aku nggak mau di TikTok lagi deh, harus FYP ini. Nah itu hal-hal kayak gitu yang justru menggagalkan konsistensi kita kalau mau ngonten gitu. Jadi jangan pernah mikirin views dulu sih. Selalu malah Mbak Asti ya, kalau kita berharap viral justru nggak muncul. Enggak. Malah yang kadang-kadang videonya random, kualitasnya lagi kurang bagus kok naik tiba-tiba. Ya gitulah, algoritma TikTok agak-agak memang. Ya, menarik ya. Jadi tadi kalau penjelasan dari Teh Ira sama Mbak Asti, ini ternyata kita masuk ke ranahnya psikologi juga ya, supaya kita tuh jadi lebih bisa bahagia, jangan mikirin apa kata orang, terus melakukan sesuatu yang emang kitanya pingin ya, bukan karena tekanan-tekanan. Terus tadi jadi bikin kita lebih kreatif juga, karena konsisten sama tema TikTok itu kan gak gampang ya. Kadang-kadang pikiran kita kan ke distrak kemana-mana. Nah, terus nih ada pertanyaan lagi nih, ini lagi buat Teh Ira sama Mbak Asti. Pertanyaannya, oke, di mana sih kekuatan konten yang Teh Ira dan Mbak Asti produksi? Jadi ditanya kekuatan kontennya ada di mana? Boleh. Saya kekuatannya mungkin, kan saya tadinya kan seperti cerita saya tadi ya, jadi nggak niat kontennya itu tentang skripsi dan mahasiswa akhir ya, lebih ke masalah mahasiswa pada umumnya, tentang gimana mereka kalau mau bahagia, tentang gimana nyari temen. Tapi pada beberapa konten saya yang viral, itu saya mendapati pertanyaan mereka, waktu itu banyaknya yang galau karena skripsi ternyata. Jadi berubah belok
saya menjawab pertanyaan. Jadi konten-konten saya sebenarnya semua menjawab pertanyaan dari follower. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau udah ada satu konten yang viral, insya Allah ke depannya itu nggak akan kehabisan bahan konten. Jadi ngomentarin mereka aja, bales-balesin itu udah cukup ya. Nah, kalau menurut saya sih nilai yang mungkin membuat mahasiswa itu nyaman menonton konten saya adalah, kan sebenarnya tentang skripsi itu mata kuliah metode aja bersemester gitu ya. Saya berusaha menjelaskannya dalam waktu 1 menit atau 3 menit sesingkat mungkin. Memang tadi saya sempat ngobrol sama Mbak Asti sama Mbak Rati, sebenarnya saya bikin konten tuh kapan sih di sela-sela sebagai kaprodi teh luar biasa Bapak Ibu, apalagi sekarang MBKM ya. MBKM mah kalau Mas Menteri bilangnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kalau di kalangan kaprodi mah mahasiswa bahagia kaprodi merana itu judulnya ya, karena kami harus menangani mahasiswa sebenarnya satu persatu, permasalahannya luar biasa kompleks juga. Mbak Rati pasti paham lah. Ya. Nah, jadi saya biasanya ngerjain tuh pulang kampus jam 4 atau setengah 5 sampai jam 6 sampai azan maghrib. Kadang kalau editnya agak butuh waktu, biasanya saya posting jam 8 karena kebetulan peak time follower saya itu ada di jam 9 malam. Jadi kalau ngejar posting jam 8 tuh masih kekejar. Jadi Bapak Ibu, Mas, Mbak, kalau nanti media sosial insight-nya itu dipakai karena itu lumayan ngaruh ya ke jumlah yang menonton kalau kita memang mau memaksimalkan jumlah orang yang menonton ya. Tapi gimana caranya skripsi yang bikin mereka stres itu saya usahakan ada lucunya gitu. Jadi dan saya selalu menyimpan punchline dari semua konten saya itu ada di belakang. Makanya tadi kata Mas Arya ya, yang dihitung itu udah watching hour ya, jam tonton. Makanya Mas Arya, jadi saya selalu menyimpan kunci-kuncinya itu ada di belakang biar mereka nonton sampai akhir. Kalau sekarang kan kemarin tuh sesudah followernya 900 tuh saya udah punya waktu 10 menit posting di TikTok itu. Bayangkan Mbak Asti sekarang 10 menit kita bisa posting ya. 10 menit tuh udah kayak bikin video YouTube ya kan. Nah, jadi kadang mikirin konten mikirin harus ngelucu gimananya tuh lebih lama. Tapi saya nggak tahu ini apakah hidayah Allah ataukah ujian setan sebenarnya dari setan ya. Jadi saya kadang kalau lagi mikir, aduh ini kontennya tentang ini, saya lebih banyak mikir ini harus ngelucu gimana ya gitu. Jadi lucuan yang saya bikin di konten hasil mikir keras yang sangat serius sih lucu ya. Dan kadang itu ya Mbak Asti, Mas Arya, Mbak Rati, si lucunya muncul ketika saya mau sholat maghrib. Allahu Akbar. Gitu sih saya lucunya nanti. Aduh jadi saya nggak tahu itu hidayah apa setan sebenarnya ya. Tapi orang tuh menonton media sosial, tujuan mereka pasti sebenarnya bukan pengen banget belajar. Cuman kan gimana konten kita yang ada nilai pendidikannya dikit-dikit itu bisa mau loh mereka tonton. Jadi mau nggak mau kita harus bisa memenuhi unsur menghibur untuk mereka. Gitu sih kalau menurut saya ya. Mbak Asti ada ini ya, menguatkan. Kalau saya paling gampang memang jadi relevan di mata audiens sih. Jadi makanya konten-konten saya tuh banyak yang relatable untuk para karyawan kan. Jadi kayak misalnya saya bikin sketch gitu, saya bikin kayak situasi komedi di mana ada karyawan yang baru datang udah ngajak jajan, terus abis kerja udah jajan. Pokoknya jadi sehari jajan mulu kerjaannya gitu. Atau kayak saya pernah bikin sketch komedi juga karena saya pernah baca di komen IT support tuh kerjanya disuruh ngapain aja deh pokoknya. Nah, saya modifikasi tuh IT support, saya bikin sketch komedi bisa ngapain aja, tahu-tahu ada karyawan yang minta tolong gantiin galon sama IT support. Jadi kayak hal-hal kayak gitu tuh. Ternyata banyak dari video-video saya yang mereka merasakan hal tersebut gitu. Jadi biasanya memang harus mencoba relatable itu kayaknya paling berpengaruh sih kalau misalnya di TikTok ya untuk menjadi relatable, karena beda nih sama channel sebelah yang kalau saya bisa bilang nih misalnya Instagram gitu ya, kita kalau lihat explore Instagram influencer isinya udah traveling mewah,
gitu ya, bajunya cakep-cakep, kayaknya wah ini kayaknya aku kok nggak bisa gitu seperti dia ya gitu. Tapi ternyata kalau di TikTok yang paling menarik itu adalah menjadi seseorang yang relatable gitu di mata audiensnya. Makanya itu sih sebenarnya kuncinya. Nanti tinggal disesuaikan aja. Kalau kayak Bu Ira kan misalnya memang audiensnya pasti yang mau yang dekat gitu dengan edukasi mahasiswa gitu ya, tips-tips skripsi misalnya. Kalau saya dekat dengan keluh kesah karyawan gitu. Jadi relatable aja sih. Ya, Mas Arya, kalau Mas Arya ini kan termasuk penikmat konten TikTok ya, Mas ya? Bukan penikmat. Nggak, gini, ini ada lucu ya. Saya kalau ketemu Bu Mira, jauh sebelum misalnya saya tahu konten TikToknya beliau 1 juta di atas gitu, atau Mbak Asti gitu ya. Saya meyakini Bu Mira ini anak TikTok, bukan Mbak Asti. Ya kan? Kelihatan dari way they talk gitu ya, gimana cara ekspresinya, TikTokable. penyebutan si orange, keranjang kuning, itu istilah-istilah anak TikTok banget tuh. Saya jadi lupa tadi gimana pertanyaannya, Mbak? Ini Mas Arya, oke, ya Mas Arya, saya gitu ya sama teman-teman lain di sini, mungkin kita sama-sama suka ngoprekin TikTok gitu, dalam artian kita belum aktif memproduksi, tapi kita nonton konten-konten di TikTok. Nah, kalau Mas Arya sendiri ada tips nggak sih buat yang yang suka nonton TikTok gitu, supaya kita bisa milih konten-konten yang bisa bikin kita tuh jadi lebih inovatif, lebih kreatif? Yang pertama tadi ya, punya diferensiasi tadi, istilah Bu Mira punya core value-nya gitu ya. Kalau misalnya, kan juga ada Mbak Gultom sempat nanya tuh, gimana sih caranya gitu, apakah ya kalau misalnya Mbak Gultom nggak bisa dance, ya jangan ngedance gitu. Hobinya apa, sukanya apa, mengertinya apa, pahamnya tentang apa, ceritakan. Sehari-harinya apa gitu ya, ya apa yang bisa diceritakan, dan cerita itu tidak harus dalam bentuk verbal kan. Kadang-kadang juga bisa tanpa suara, kadang-kadang nggak pakai wajah, kadang-kadang ya keseharian yang menurut Mbak Gultom atau buat siapapun di sini yang menarik ya sikat aja gitu, posting-posting aja, jangan banyak dipikirin. Justru kelebihannya anak-anak TikTok ini menjadi TikTokers adalah nggak banyak dipikirin. Keseharian ada ini terrepresentasi sampai ke algoritma TikTok, Mbak. Jadi hasil obrolan kemarin sama anak TikTok dan si orang-orang Meta itu Indonesia, selain watch hour tadi ya adalah konten-konten yang depannya, kalau zaman dulu kita di YouTube kan ada thumbnail ya, gitu ya, yang bikin menarik, yang clickbait gitu. Kadang-kadang judulnya apa, isinya apa. Kalau depannya tuh gambarnya agak-agak shaky, gitu, nggak jelas, atau kelihatannya sudut kamar gitu. Ini bawahnya kursi mobil itu jauh lebih menarik perhatiannya orang untuk menonton, karena dianggap kontennya konten personal. Kalau well prepared, kalau kelihatan dari depan lightingnya bagus, itu malah tidak terlalu menarik karena pasti dipersiapkan dan dipikirin gitu. Justru mereka lagi mencari ya karena FOMO ya istilahnya, apa, fear of missing out gitu ya. Mereka tuh pengen tahu banget kehidupan orang, kepo banget dengan kehidupan orang. Jadi kalau gambarnya agak-agak shaky dan kelihatan kolong-kolong kasur gitu ya, itu jauh lebih gampang menarik mereka untuk ngeklik dan nonton video sampai akhir. Itu aja sih. Ya, oke. Ini Mbak Asti, Teh Ira ya, ini ada kayaknya nih yang nonton, bukan nonton ya, yang hadir di diskusi kita malam ini nih jadi terinspirasi ya, punya rencana gitu nanti mau sesegera mungkin ikutan produksi konten untuk TikTok-nya masing-masing. Nah, karena ini ada pertanyaan, ini pertanyaannya terkait bagaimana sih membuat mini konten atau mini vlog di TikTok seperti kalau kita tuh lagi live mengguna. Nah, ini jadi lebih nanya kepada gimana sih teknik membuatnya untuk di mini konten atau mini vlog. Nah, ini Mbak Asti nih kayaknya. Saya belum terlalu sukses saya membuat mini vlog itu. Iya, saya juga jarang-jarang sebenarnya bikin mini vlog. Pernah sekali-sekali kehidupan saya sebagai seorang PR. Saya pernah masukin mini vlog itu, saya pakai
voice over gitu ya, karena saya agak sedikit kaku gitu kalau ngomong sendiri di kamera gitu lagi, "Hai guys, aku lagi," gitu, agak kaku gitu ya. Jadi biasanya saya cuma kayak ambil footage dikit-dikit, terus sisanya, VO aja. Terus gimana sih cara bikinnya yang baik? Ya tetap relevan sih ya, harus relevan, relatable gitu ya. Kayaknya itu kuncinya, sama tadi mungkin kalau Bu Ira kan udah nambahin menggunakan sound yang lagi, viral gitu. Tapi beberapa teman-teman TikTok saya juga ada yang memang mereka, ratu dan rajanya mini vlog gitu ya di TikTok. Mereka bahkan menjadikan sound itu sebagai signature sound-nya dia gitu. Jadi kalau sound itu lewat, itu berarti vlog-nya dia gitu. Jadi dia justru malah nggak ngikutin, sound yang ada. Tapi memang pengaruh narasi dalam kita ngomong di VO itu, saya rasa ada pengaruhnya juga gitu. Jadi kalau kita bisa menarasikan cerita kita dengan menarik gitu di VO, kayaknya itu bisa jadi poin plus juga. Cuman memang saya, nggak strength saya memang bukan di mini vlog sih, cuman sekali-sekali bikin lumayan sih engagement-nya. Waktu itu memang ngomongin soal kehidupan saya sehari-hari sebagai seorang PR. Iya, kalau saya sendiri juga, ada beberapa kemarin, mini vlog ya, tapi menurut saya Mbak, Mas, yang nanya tadi ya siapa ya, kalau mau bikin mini vlog jangan takut, bahkan kalau misalnya Mbak, Mas, Akang Teteh pakainya bisanya pakai bahasa Sunda. Kalau menurut saya kalau memang udah niat pengen bikin mini vlog, itu seperti trial and error aja, lihat, wah ternyata ya bahkan ada, ya kan ilmunya itu harusnya kalau bikin mini vlog bahkan orang tuh beli gimbal. Gimbal tuh alat yang biar HP kita tuh, nggak goyang-goyang gitu. Tapi saya menemukan di TikTok itu beberapa kali yang kameranya goyang-goyang itu malah banyak nontonnya juga, tadi kata Mas Arya gitu ya. Karena dia bisa menggambarkan keseharian dia tuh di kampung dan dia menggambarkan kampungnya itu ada ibu-ibu ya, tapi natural, nggak terlalu banyak drama gitu. Ibu-ibu tuh hari itu dia masak apa gitu. Vlognya dia tuh bener-bener ada yang vlognya itu ngerapiin kamar, orang mah kamar tuh bagus gitu ya, furniturnya apa, itu kamarnya tuh bambu. Barang-barangnya tuh udah ada yang roboh-roboh gitu. Tapi dia a day in my life vlog gitu. Hari itu dia cuma nyeritain dia ngelopek-ngelopekin bambu di kamarnya yang udah berjamur gitu. Jadi apa ya? Jadi ada apapun bisa, ada yang masak di belakang rumahnya karena banyak cengek dia nanam sendiri gitu. Jadi dia cuman ngasih tahu bahwa dia cengek nanam sendiri terus dia bikin sambal dari cengek itu. Tapi saya kagum kok bisa banyak yang nontonnya. Jadi menurut saya tadi, ceritakan aja senatural mungkin sampai nemu, kan kalau di media sosial tuh hukumnya adalah kalau satu konten kita disukai oleh orang, bikin lagi konten yang seperti itu, nanti akan disukai lagi. Jadi, karena orang tuh ada polanya yang menyukai konten-konten seperti itu, gitu. Kan kayak kata Maris Arya tadi ya, jadi kalau ada penonton kita yang sekali nonton video kita dari awal sampai akhir, kalau nanti kita bikin video sejenis, video kita pasti muncul lagi di orang itu. Dan orang itu pasti akan nonton lagi, karena itu namanya sifat manusiawi, dia suka seperti itu, gitu. Saya punya cerita, Mas Arya, pasti Mbak Rati. Saya tuh ada, selain yang positif tentu ada yang bilang ke saya, "Ngapa sih Ra kamu tuh katanya main TikTok? TikTok tuh kan isinya cewek-cewek seksi semua. Saya tuh juga kemarin download. Isinya cewek seksi," katanya. Wah, oke Pak. Ini ada 2 kemungkinan, kata saya. Yang pertama, memang kontennya lagi banyak banget cewek seksi. Tuh. Yang kedua, berarti Bapak waktu ada konten cewek seksi, Bapak nonton sampai akhir, Bapak bacain komen-komennya. Jadi begitu ada konten yang serupa, dia pasti akan muncul lagi di Bapak. Jadi pertanyaannya sekarang, Bapak adalah harus mempertanyakan isi otak Bapak, sih saya tanya. Jadi, karena ya tadi ya, jadi media sosial tuh membaca ketertarikan kita, dan orang tuh ketertarikannya konsisten. Gitu. Ya, untuk semua yang hadir di sini ada yang mau bertanya langsung, silahkan. Bisa raise hand. Oke, kalau belum ada, ya ini saya kepikiran gini ya, di era yang sekarang ini ya, jadi kita kalau ngobrol lebih banyak di media sosial gitu ya, itu menjadikan kita ya, jadi kalau baca buku itu kadang nggak sampai tamat, karena
lebih tertarik untuk kemudian lihat-lihat informasi di TikTok gitu ya, atau nonton di YouTube ya, atau media sosial lain. Nah, ini kan setiap sesuatu yang baru itu biasanya ada positif, ada negatifnya. Nah, tadi tuh salah satunya yang kalau saya pribadi pengalaman gitu, kadang-kadang baca buku jadi nggak selesai, nggak tamat. Nah, dengan kondisi kayak gini, menyikapinya gimana sebaiknya? Mas Arya dulu, Mas. Yo, Mas, silakan, Mas. Keganggu gitu ya. Ya, time management lah, Mbak. Tapi ini satu insight lagi, saya sering jadi lupa-lupa. Kalau kata orang TikToknya lagi nih, memang audiens sekarang tuh they eat everything. Jadi memang banyak banget yang kadang-kadang konten YouTube terutama atau YouTube atau TikTok gitu ya, yang sampai selesai berjam-jam ditonton tuh sambil ngerjain banyak hal. Atau nggak punya preferensi. Kalau kita kan dulu punya preferensi ya. Oh, pokoknya jam Jumat malam kita nonton Knight Rider gitu. Ditungguin tuh. Kalau anak sekarang nggak ada, memang buka TikTok sengaja, terus habis itu they add everything, semua dilihat, nggak punya preferensi khusus. Jadinya memang adiktif, tiba-tiba udah 2 jam gitu. Ya ujung-ujungnya mah tipsnya apa? Aduh, saya juga bingung ya. Ini jadi pembahasan. Ujungnya sih tipsnya mungkin punya kaprodi galak gitu, kayak Mbak Mira. Jadi tugas harus selalu diinget jadinya gitu. Atau ya kesadaran diri lah ya gitu. Punya objektif, punya goals gitu. Kalau Mbak Ratih punya goals membaca ya ditulis lagi gitu, manfaatin itu sih. Gitu. Atau bahkan follow akun-akun TikTok membaca juga ada tuh, Mbak. Jadi pas nonton, iya jadi lupa atau malah jadi ingat atau malah jadi terinspirasi untuk baca gitu. Berarti ke mute. Mbak Asti masih sempat baca buku sampai selesai ya, Mbak? Masih. Kalau saya sendiri memang saya limit akses saya ke sosial media, karena sebenarnya walaupun saya content creator, I hate scrolling down to social media sih, karena saya ngerasa sekarang tuh dengan akses sosial media yang begitu mudah, jadi itu garisnya tipis banget antara sosial media dan realita gitu. Jadi ada kalanya saya ngelihat apa yang ada di sosial media itu adalah hal yang sebenar-benarnya terjadi di dunia nyata gitu kan. Jadi itu agak mengganggu mental health gitu kalau sekarang kan bilangnya. Nah itu aja saya gitu, yang artinya saya seorang milenial yang masih ngerasain transisi antara teknologi yang baru mau berkembang. Apalagi sekarang Gen Z sudah ketemu teknologi yang begitu sempurna, apa-apa semua dengan sosial media. Jadi banyak mentalitinya tuh terganggu dengan hasil adiksinya dengan sosial media. Makanya kalau saya pribadi sih masih mencoba mempelajari untuk limit akses ke sosial media gitu ya. Jadi walaupun konten creator, makanya tuh saya agak sedikit-sedikit ngikutin tren tuh. Kalau di TikTok saya memang jarang ngikutin tren. Jadi I'll make trend on TikTok karena saya emang nggak mau gitu loh terlalu jadi adiktif di sosial media, karena seringkali ketika saya udah terlalu adiksi gitu ya dengan sosial media, jadi banyak yang berubah di kehidupan nyata saya kan. Jadi kalau aku sih lebih ke situ senengnya, ngelimit akses aku aja ke sosial media. Oke, kalau Teh Ira kayaknya punya tips khusus ya Teh ya. Terakhir baca buku sampai selesai kapan Teh? Lagi. Jadi saya hanya baca buku kalau lagi bikin artikel untuk publikasi dan hanya mencari bagian-bagian yang saya butuhkan. Lebih banyak hanya membaca bagian-bagian tertentu yang saya butuhkan dan skimming ya kalau sekarang ya. Gitu. Jadi nggak baca tuntas dari awal sampai akhir. Buku terakhir tapi yang saya beli itu 2 minggu lalu itu adalah Bagaimana Hidup di Hari Tua Banyak Ibadah. Aduh, yang itu saya baca masih sampai sekarang ada di tengah-tengah buku saya. Oke, terima kasih. Jadi poinnya adalah kita pintar-pintarnya bagi waktu ya. Iya. Pintar-pintarnya bagi waktu. Oke. Ini
kita udah ada di penghujung diskusi kita tentang TikTok dan disrupsi komunikasi. Nah, sebelum saya tutup, tolong minta dong closing statement dari Mas Arya, Teh Ira, sama Mbak Asti. Mulai dari Mas Arya dulu deh. Ya, karena tadi banyak pertanyaan lebih ke gimana sih caranya gitu supaya jadi TikTok dan kisah-kisah suksesnya, saya lebih ke arah situ sih. Yang pertama sih mungkin ya itu berangkat dari source kita ya, artinya berangkat dari diri kita, dari core value kita. Mau views-nya berapa, kita akan sangat-sangat tersiksa ketika kita berusaha menjadi diri orang lain di sosial media. Yang apa namanya, berikutnya adalah konsisten tadi gitu. Terus yang ketiga apalagi ya, saya jadi lupa nih tadi semangat diskusi. Udahlah Mbak, saya bingung ngomong. Iya, nanti kalau keingetan bisa dilanjut lagi ya, boleh, Mas. boleh. Ya, saya ke Teh Ira dulu. Gimana Iya. Teh? Boleh. Saya tuh selalu ya, saya menyampaikan kepada teman-teman, Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau coba aja hitung satu hari itu mengakses media sosial berapa lama. Kalau sudah di atas 3 jam itu tergolongnya heavy user Bapak Ibu, jadi pengguna berat media sosial. Kalau gitu, itu susah. Itu untuk menguranginya butuh rehabilitasi. Ya, kecuali dengan sebuah titik epipani atau benar-benar kesadaran diri gitu untuk mengurangi. Itu bukan hal yang mudah. Malah menurut saya udah aja ganti Bapak Ibu, jangan hanya jadi penonton, jangan hanya jadi follower, scroll-scrollnya nggak jelas. Udah lebih baik jadi content creator, karena pengalaman saya sebelum dan sesudah jadi content creator, waktu saya mengakses sosial media hanya bertambah 1 jam. Jadi nggak berubah, sama aja gitu. Saya dulu juga suka scroll sekarang, tapi scrollnya saya lebih bermanfaat. Jadi Bapak Ibu juga pasti bisa. Terima kasih. Ya, kalau closing statement dari Teh Asti gimana? Iya, jadi kalau tadi baca di komen kayaknya banyak yang tertarik untuk menjadi tiktokers atau content creator ya. Jadi mungkin aku tipsnya untuk yang mau jadi calon content creator aja, balik lagi sih never do it for the views ya, karena kita lihat sekarang kayaknya tuh ada peer pressure gitu, pengen FYP lah, pengen viral, jadi melakukan segala cara, akhirnya yang terkenal adalah controversial kontennya gitu ya, jangan sampai kayak gitu. Jadi pokoknya never do it for the views aja sih, paling kalau dari aku itu aja. Iya, terus ini penutup ya, kan kata ini, jadi ini sebenarnya mewakili beberapa penanya juga yang tadi sempat Mbak Asti juga udah singgung dikit ya tentang kesehatan mental. Kalau kita bikin konten nanti kita bisa dibully. Gimana kita bisa jadi kalau ngadepin bully itu kita tetap kuat? Oke, kalau aku sih itu balik lagi ya, itu nggak ada formula khususnya sih kayaknya itu balik lagi ke pribadi orang-orang. Tapi ya memang ya, semakin tinggi pohon semakin kencang angin. Jadi makin banyak followersnya pasti hal-hal kayak gitu tuh pasti ada. Makanya kayaknya orang lain tuh banyak yang bilang enaknya jadi influencer tuh di endorse ini itu. Tapi sekali lagi influencer emang it's not for everyone, karena ya kita harus siap untuk dealing with hate comments. Kalau aku sendiri nggak ngasih panggung untuk hate comments. Jadi kalau misalnya aku merasa terganggu, aku cukup delete aja komennya, aku block akunnya. Jadi ya udah, berarti orang itu nggak deserve untuk nonton konten-konten berkualitas aku gitu, yang lainnya gitu. Tapi selebihnya aku nggak ngasih nggak ngasih panggung sama sekali. Jadi kalau ada hate comments biasanya aku nggak balas komennya atau nggak aku stitch komennya untuk jadi suatu video, karena itu aku nggak mau ngasih panggung lagi. Takutnya orang jadi ngelihat oh jangan-jangan si Asti bener nih kayak gini gitu kan. Jadi memang nggak ngasih panggung aja sih untuk mereka. Mendingan kita balas-balesin komen yang memang udah support kita, yang habisin waktu untuk nge-komen positif untuk kita. Jadi fokus ke situ aja. Ya, terima kasih. Berarti tambahan sedikit boleh? Ya, silakan Mas Arya. Saya harus ngingetin tadi, keburu lupa. Tentang hate speech gitu ya, atau tentang body shaming gitu. Di film Social Dilemma yang di Netflix tuh juga dibahas tuh, memang ada tipikal orang yang memang nyari flame war gitu ya, memang mereka senang perang dan puas dengan itu. Jadi
kalau mengingat motivasinya itu sih sebenarnya itu tadi ditanggepin atau bikin kita sakit hati atau kita pikirin gitu atau kemudian kita menjadi rendah diri jadi percuma karena mereka cuma butuh perang. Jadi nggak butuh dijelasin gitu ya. Lu gimana terus kita jelasin sebenarnya gue tuh gini-gini percuma juga karena mereka memang butuh perang. Yang kedua kan ada online disinhibition effect itu efek karena mereka berhadapan sama gadget nggak sama orangnya. Jadi kalau sama kita depan langsung mungkin mereka nggak berani bilang lu bau deh gitu. Cuman kan depan mereka gadget jadi mereka dengan senang hati ngomong. Padahal kan rasanya sama sakit hatinya depan kita ya. Cuma mereka nggak nyadarin itu. Jadi ketika dia ngomong begitu ya anggap aja bahwa sesungguhnya itu sebenarnya nggak ngomong hal yang sama di depan kita gitu. Jadi ya itu jadi mental health soalnya jadi isu yang lumayan gede ya di sosial media gitu. Ya, oke, ya Mas Arya, Teh Ira, Mbak Asi, terima kasih banget untuk berbagi pengalamannya pada semua yang hadir di acara Iski Talk seri 3 malam ini. Nah, sebelum saya akhiri, kita berfoto bersama dulu untuk para narasumber dan Bapak Ibu serta teman-teman yang hadir di ruang Zoom ini, tolong dibuka kameranya. Kita berfoto bersama dan nanti akan dipandu sama Mas Willy. Kita siap ya Mas untuk berfoto? Siap. Terima kasih Mbak Rati. Ya. Mohon seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera. Untuk nanti foto akan dipandu oleh Adit. Memang dulu. Oke. Sudah nyala semua? Oke, Adit, silakan, Adit. Ya, selamat malam semuanya. Sebelum kita akhiri, kita music dulu ya. Untuk slide pertama, silakan dipersiapkan. 1, 2. Selanjutnya, slide kedua, boleh dinyalakan untuk didokumentasikan. Ya. 1, 2. Slide ketiga. Setelah itu slide keempat. Dan slide kelima. Terima kasih, teman-teman. Ya, terima kasih. Ya. Mohon izin Mbak Rati. Ya, silakan Mas. Untuk sertifikat bisa diisi melalui link yang ada di chat. Sudah beberapa kali di-share, bisa digunakan untuk mendapatkan sertifikat. Terima kasih. Ya, untuk para peserta yang belum mengisi form kehadiran, itu silakan diisi ada di kolom chat, karena ini nanti dibutuhkan untuk kami mengirimkan sertifikatnya. Ya, demikianlah diskusi Iski Talk seri 3 malam ini. Ya, saya kembalikan pada pembawa acara, Mbak Irsya, silakan Mbak. Ya, terima kasih kepada para pengisi acara kita malam hari ini. Terima kasih juga untuk peserta yang udah hadir dan mengikuti sampai akhir. Oh ya, sebelum closing, Mbak Ira, ada salam dari mahasiswa Universitas Pancasila. Ternyata Mbak Ira banyak banget fansnya di mahasiswa Universitas Pancasila ya. Tadi banyak banget pesan-pesan yang masuk ke kolom chat saya ingin disampaikan salam. Karena mereka malu Mbak kalau ngomong langsung ternyata. Wah, salam kembali. Mudah-mudahan nanti bisa berkunjung ke sana ya. Baik Mbak. Terima kasih juga untuk Mbak Asti yang keren banget. Malam hari ini sangat mind blowing untuk para generasi milenial, generasi Gen Z. Itu jadi kayak wah keren sih. Calon-calon TikTokers nih bakal banyak nih gara-gara sesi talk show kita malam hari ini. Dan juga makasih untuk Mas Arya Gumilar yang ternyata juga sangat inspiratif karena TikTok tuh nggak hanya dinilai dari sisi positifnya, tapi ada sisi yang perlu kita juga perhatikan. Baik, saya Irsya Maharani sebagai MC malam hari ini mengucapkan terima kasih banyak untuk semua peserta, narasumber, dan rekan-rekan semua yang sudah hadir. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Iski Talk selanjutnya. Terima kasih.